Di Arab Saudi sekarang makin terbuka ini negara. Sepertinya Arab Saudi ini mau jadi negara liberal, negara yang menjadi pusat lahirnya agama Arab, agama gurun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Dukungan Anda adalah partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendanggalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para misionaris. Sahabat, untuk kesempatan kali ini kita ambil video cuplikan dari Pendeta Abraham bin Moses yang kembali lagi-lagi mengulas dan mengupas tentang ajaran Islam. Di sini Abraham bin Moses menyinggung tentang jilbab yang katanya di Arab sudah tidak wajib untuk berjilbab seperti itu. Tetapi realitanya di seantero belahan dunia justru banyak sekali para gadis-gadis non-muslim yang masuk Islam hanya karena jilbab. Oke sahabat, kita simak dulu videonya sebelum kita reaction lebih lanjut. Channel Saifuddin Ibrahim bongkar bangkir agar jelas kebenaran dan jangan takut dengan apapun di selama hidup di dunia ini. Di Arab Saudi sekarang makin terbuka ini negara. Sepertinya Arab Saudi ini mau jadi negara liberal, negara yang menjadi pusat lahirnya agama Arab, agama gurun itu. Sekarang marwahnya, wibawanya, kalau menurut orang-orang Wahabi, menurut mereka yang begitu membanggakan keyakinannya, wah ini menghancurkan keyakinan itu sendiri, agama itu sendiri. Sementara orang-orang di Indonesia, Malaysia, Pakistan, India, bagaimana supaya bendera kejayaan Islam itu dikibarkan kembali, dan bahwa kitab suci mereka yang paling benar, dan bahwa ajaran mereka yang paling benar, yang lain salah, dan cara pemahaman mereka ini tidak bisa diragukan, dan kitab sucinya benar-benar dari Allah, dan sebagainya. Nah, itulah tadi sahabat koar-koar dan gembar-gembor dari Pendeta Abraham bin Moses ya, yang sudah kehabisan bahan ketika Abraham bin Moses itu ingin menyampaikan ayat-ayat di dalam kitab sucinya sekarang. Tetapi kenyataannya kalau Abraham bin Moses membahas tentang itu, maka tidak akan ada penonton di channel YouTube-nya. Maka ya seperti itulah yang dilakukan oleh Abraham bin Moses dengan mengupas dan membahas ajaran-ajaran Islam.
untuk mendapatkan banyak viewer dan juga untuk mengharapkan lebih banyak donasi. Di sini Abraham bin Moses membahas tentang jilbab di Arab yang katanya dilarang seperti itu. Tetapi apapun itu, ayat tentang menutup aurat itu ada di dalam Al-Quran dan bahkan ada di dalam Bible punya Abraham bin Moses itu. Oke sahabat, mari kita tunjukkan kebenarannya. Tadi di awal Abraham bin Moses ngomong tentang kebenaran ya. Oke, inilah kebenaran yang ada di dalam ayat-ayat kitab suci, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, yaitu tentang kewajiban untuk menutup aurat. Sahabat, menurut ahli fikih, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi atas perintah Allah dan Rasulnya. Ketika sholat apalagi ya, kita wajib menutup aurat. Dan selain sholat, saat di rumah ketika ada orang selain muhrim, kita juga harus menutup aurat. Jadi sangat jelas sekali perintah dan ayat di dalam Al-Quran untuk menutup aurat bagi perempuan adalah ada di dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau suami atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Itulah tadi sangat jelas sekali dalil di dalam ayat Al-Quran, perintah menutup aurat untuk perempuan ya, ada di dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Sahabat, kewajiban menutup aurat tidak hanya ada di dalam Islam saja, tidak hanya teruntuk kepada kaum muslim saja, karena kewajiban ini juga diterapkan oleh semua agama. Demikian disampaikan oleh seorang mantan biarawati ya, ada mualaf Ibu Irna Handono ya, ketika di dalam sebuah kajian membahas tentang tema menutup aurat kewajiban semua agama. Mualaf Irna Handono mengatakan bahwa perempuan yang berkerudung dalam kurung khimar tidaklah sama dengan berhijab atau jilbab atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di dalam Islam sendiri, setiap muslim wajib mengimani setiap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, kalau Al-Qur'an ya. Dan juga kalau kitab-kitab suci yang lain seperti Zabur, Taurat, dan Injil, itu juga diturunkan kepada nabi-nabi pada zamannya ketika itu. Dan ketika Al-Qur'an dan di dalam Bible juga itu ada kewajiban untuk menutup aurat, karena menurutnya semua isinya mentauhidkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Intinya semua kitab suci mengajarkan menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Hanya saja masalahnya saat ini hanya Al-Quran yang hingga kini terjaga keaslian sebagaimana janji Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sedangkan yang lain sebelum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Oleh karena itu selain Al-Quran sudah tidak ada lagi kitab-kitab yang orisinil.
Dan ketika di dalam kajiannya mu'alaf Irena Handono menyampaikan bahwa di dalam Bible pun ada ajakan untuk menutup kepala atau berkerudung, telah ada. Itu misalnya di dalam Kejadian 24 nomor 65, katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan ke padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. 1 Korintus 11 nomor 6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Begitu ujar mantan biarawati yang kemudian sudah menjadi mu'alaf ini. Menurut wanita yang kini mendalami dunia kristologi itu, wanita berkerudung atau khimar atau berhijab atau berjilbab sebenarnya diterapkan pada semua agama, namun tata cara dan konsepnya berbeda. Di samping itu konsepnya pun diubah-ubah sesuai kehendak pemuka agama dan umatnya, tidak sempurna seperti Islam. Oke sahabat, setelah kita tampilkan kebenaran ayat di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible punya Abraham bin Moses, yaitu tentang kewajiban bagi wanita untuk menutup aurat. Nah, itulah kebenaran ya. Tetapi justru yang ironis di sini ketika Abraham bin Moses itu justru mengolok-olok jilbab. Nah sahabat, gara-gara olok-olokan Abraham bin Moses tersebut, maka banyak sekali justru dari gadis-gadis non-muslim yang akhirnya tertarik pada jilbab, dan karena jilbab lalu masuk Islam. Cerita bule cantik jadi mualaf setelah mencoba pakai hijab di World Hijab Day. Kisah perjalanan mualaf kali ini dari Ashley Pearson Han yang berasal dari negara bagian Arkansas, Amerika Serikat. Ia merupakan salah satu perwakilan World Hijab Day dari Amerika. Ashley mengungkapkan perjalanan mualafnya di akun YouTube Thrifty Kurota Aini yang merupakan perwakilan World Hijab Day dari Indonesia. Ashley mengaku mengucapkan 2 kalimat syahadat pada 2 Juni 2020. Keputusannya itu bermula ketika, pada suatu hari ia pergi ke kampusnya, dan melihat pengumuman tentang sebuah program mahasiswa Amerika dengan mahasiswa internasional. Aku berpikir itu sangat keren, pengalaman seru, dan bertemu dengan teman-teman baru. Belajar sesuatu dan mengajarkan mereka sesuatu. Bagiku itu program mentorship di mana hanya dibutuhkan bicara dengan mereka seminggu sekali. Saat Ashley mengikuti program tersebut, ia melihat sekelilingnya dan ada 2 orang wanita yang berhijab. Ashley pun berkenalan dengan wanita berhijab itu, yang adalah mahasiswi S2 dari Arab Saudi. Aku sering berbicara tentang agama dan belajar banyak dari dia. Selama 2 tahun bersamanya, aku sering bertanya banyak hal, lanjutnya. Berdasarkan obrolan dengan mahasiswi S2 dari Arab Saudi itu, Ashley kemudian tertarik menghadiri acara World Hijab Day yang digelar setiap tanggal 1 Februari. Dia juga ingin tahu mengenai hijab. Dia menonton YouTube dan mengambil syal yang ada di lemari. Aku latihan untuk memakai syal sebagai hijab. Saat memakai hijab, saya berusaha agar memakainya dengan rapi. Aku tidak pernah merasa ragu dari sebelumnya, lanjutnya lagi. Ashley kemudian mencoba memakai hijab. Saat pergi ke kampus dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Seperti mendapat tatapan dari pihak kampusnya dan tempat ia bekerja. Mereka bertanya kepada aku dan malah ingin ikut serta dalam gerakan World Hijab Day. Saya posting di media sosial dan mendapatkan tanggapan positif. Terutama dari muslim-muslim lain, mereka sangat mengapresiasi, ucapnya. Nah, itulah tadi sahabat, gara-gara jilbab ya, seorang gadis non-muslim yang akhirnya tertarik dan akhirnya masuk Islam gara-gara jilbab. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sungguh sangat luar biasa ya, antara terbuka aurat dengan aurat yang tertutup.
sungguh sangat-sangat luar biasa. Terima kasih, kita doakan mudah-mudahan saudari baru kita yang baru saja mualaf bisa istiqomah dan semakin semangat di dalam mempelajari agama Islam, dan mudah-mudahan kisah ini menginspirasi dan memotivasi bagi para pencari kebenaran di luar sana agar segera mendapatkan hidayah dan lalu masuk Islam. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.